Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Ratna Aisyah Putri dengan NIM 25101010008 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Dalam video ini, saya akan membahas materi mengenai moderasi beragama untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar studi Islam. Langsung saja pada pembahasan. Sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi, ini menjadi pembahasan yang sangat penting agar kita dapat memahami ataupun mempelajari apa itu moderasi beragama. Apalagi kita hidup di negara Indonesia yang tentunya memiliki banyak keberagaman dan di tengah-tengah masyarakat yang pastinya mempunyai budaya, agama, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Langsung saja masuk pada pengertian moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Secara sederhananya, moderasi beragama ini adalah cara kita memahami ataupun menjalankan ajaran agama secara adil, kemudian seimbang dan proporsional ataupun tidak berlebihan. Baik itu dari segi sikap, kemudian perilaku, dan cara kita mempraktekkan keagamaannya sendiri. Dalam Islam, hal ini itu sering disebut dengan istilah wasatiyah. Wasatiyah itu adalah pertengahan ataupun di tengah-tengah, dan ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, yang mempunyai arti, dan demikian pula kami menjadikan kamu umat yang moderat atau tengah-tengah agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Nah, dari ayat ini menggambarkan bahwa moderasi beragama ini tuh merupakan jalan tengah dalam beragama. Jadi kita beragama itu diajarkan untuk tidak terlalu berlebihan, tidak ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri, tidak mempunyai pikiran yang sempit ataupun fanatik, tetapi kita juga tidak boleh terlalu menyepelekan suatu agama yang kita jalani ataupun terlalu membebaskan agama tersebut. Lanjut, di dalam moderasi beragama itu ada beberapa prinsip. Di agama Islam itu ada beberapa prinsip dalam moderasi beragama. Yang pertama adalah prinsip keadilan atau al-adl. Dalam prinsip ini, manusia atau umat muslim diajarkan untuk mempunyai sikap yang adil sesama muslim dan terhadap non-muslim. Baik itu ketika kita menasehati, itu kita tidak boleh menasehati secara berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh bersikap zalim terhadap pihak lain. Kemudian yang kedua adalah prinsip keseimbangan atau tawazun. Dalam ajaran Islam, kita itu diajarkan untuk mempunyai kehidupan atau berkehidupan secara seimbang antara dunia dan akhirat, kemudian hak dan kewajiban, dan tentunya akal dan wahyu. Kemudian yang ketiga ada prinsip toleransi atau tasamuh. Nah, sebagai umat Islam, kita itu sudah tentu diajarkan untuk mempunyai sikap toleransi atau menghargai sesama manusia. Jadi, sebagai umat Islam, kita itu harus menghargai apapun keyakinan yang dianut oleh orang lain. Jadi kita menghargai tanpa harus mengorbankan akidah kita. Dan di dalam Islam itu kita diajarkan untuk tidak ada pemaksaan dalam beragama, karena Islam ini menekankan kita itu harus hidup secara berdampingan agar mencapai kehidupan yang damai. Nah, lanjut,
eh, di dalam moderasi beragama ini tuh tentunya ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama bahwa kita itu tidak mudah untuk mengkafirkan ataupun menyalahkan pihak lain ketika kita tidak mempunyai atau kita tidak sependapat dengan pihak lain. Kemudian yang kedua, kita menghindari kekerasan atau radikalisme, karena di dalam Islam kita itu diajarkan agar ketika kita berdakwah, kita itu berdakwah secara hikmat ataupun kita menasehati secara baik-baik, menghindari kekerasan, menghindari hal yang menimbulkan konflik. Kemudian yang ketiga adalah ciri-cirinya bahwa kita harus bisa saling menghargai karena kita hidup di Indonesia yang tentunya banyak keberagamannya. Kita diajarkan untuk menghargai, baik itu dari segi budaya, kemudian agama, dan juga perbedaan-perbedaan sosial. Dan dari ciri-ciri ini menunjukkan bahwa moderasi beragama itu merupakan solusi ataupun jalan tengah agar masyarakat Indonesia sendiri tentunya yang utama bisa menjaga stabilitas sosial. Nah, kemudian urgensi moderasi beragama di Indonesia. Nah, moderasi beragama ini itu merupakan peran penting dalam konteks Indonesia sebagai negara majemuk. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa Indonesia ini itu merupakan negara yang sangat beragam, baik dari segi budaya, ras, suku, kemudian agama, dan cara berpikir masyarakatnya sendiri. Dan ketika kita tidak bisa menyikapi dengan bijak keberagaman ini, bisa jadi akan muncul konflik-konflik yang memecahkan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, moderasi beragama ini itu adalah solusi agar kita dapat tetap mempertahankan persatuan, kemudian toleransi, dan juga stabilitas sosial itu. Dan moderasi beragama ini itu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di Pancasila dan ajaran agama Islam, yaitu ajaran rahmatan lil alamin yang membawa kehidupan yang damai dan juga kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Nah, dan yang terakhir, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ada tidak contoh penerapan moderasi beragama ini untuk kita sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi di lingkungan kampus ataupun di luar lingkungan kampus? Tentunya ada. Yang pertama adalah kita harus konsisten dalam beribadah. Kita konsisten dalam beribadah dan kita tidak boleh mengganggu ibadah teman kita ataupun ibadah orang lain. Kemudian kita harus menghargai apapun itu keyakinan teman-teman ataupun orang lain yang mereka anut. Jadi kita harus menghargai ketika orang lain itu mempunyai keyakinan yang berbeda dengan diri kita. Dan yang terakhir adalah kita harus menolak secara keras ataupun menghindari ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Sebagai penutup, bisa saya simpulkan bahwa moderasi beragama ini itu merupakan solusi ketika kita berkehidupan sebagai jalan tengah, yang dimana ketika kita menjalankan moderasi beragama, kita dapat beragama secara adil, kemudian kita dapat bertoleransi, dan hal ini itu relevan di kehidupan kita ya, apalagi kita hidup di negara Indonesia yang sangat beragam. Dan sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi, kita harus menjadi panutan atau agen agar kita dapat mengimplementasikan dan mencontohkan moderasi beragama ini. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.